Abihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita masuk di pembahasan al-mubtada'u wal khobaru. Ini pembahasan penting sekali setelah fi'il fa'il, fi'il naib fa'il. Karena kalimat itu jarang sekali keluar dari fi'il fa'il, fi'il naibul fa'il, mubtada' khobar. Jarang sekali. Bahkan ini mubtada' khobar lebih penting daripada fi'il fa'il. Kenapa? Karena terikat juga dengan pembahasan lain. Terikat dengan kana, karena kana masuk pada mubtada' khobar. Terikat dengan inna, karena inna masuk pada mubtada' khobar. Terikat dengan donna, karena donna masuk pada mubtada' khobar. Terikat dengan lana pilil jins, karena lana pilil jins masuk pada mubtada' khobar. Ini lebih penting. Oleh karena itu nanti antum dapatkan di kitab yang lebih tinggi lagi. Sebagian ulama mendahulukan pembahasan mubtada' khobar daripada fi'il fa'il. Seperti nanti antum akan pelajari kotur nada misalnya. Itu ketika bahas marfu, mubtada' khobar dulu. Baru fi'il fa'il. Karena ini lebih banyak. Lebih penting. Lebih penting. Ini pembahasan yang harus antum pahami baik-baik. Karena banyak sekali kalimat dalam bahasa Arab. Kita sering bilang mubtada, mubtada, khobar, mubtada, khobar. Ini harus dipahami lebih. Walaupun sebelumnya juga itu penting. Cuman lebih mudah sebelumnya. Dapat fi'il ma'lum, fa'il. Dapat fi'il majhul, naib fa'il. Iya, ini mubtada khobar. Qala beliau berkata, babul mubtada'i wal khobari. Bab mubtada dan khobar. Apa itu mubtada, apa itu khobar? Beliau akan sebutkan pengertiannya. Al-mubtada'u huwa al-ismul marfu'u al-'ari anil awamilil labdiyati. Mubtada itu adalah al-ismu. Sudah kita maklumi. Dibilang mubtada pasti isim. Berarti tidak akan pernah ada bilang mubtada dia fi'il. Paham ini? Apalagi huruf. Jangan pernah kalau dapat fi'il bilang mubtada. Atau dapat huruf langsung antum bilang apa? Mubtada. Tidak. Mubtada itu isim. Itu ketentuan pertama. Al-marfu'u. Ini ketentuan kedua. Namanya mubtada itu harus marfu. Berarti ketika antum dapat mansub atau majrur, pastikan bukan mubtada. Tidak usah antum ragu. Kalau antum dapat kata mansub atau majrur, pastikan jangan pernah bilang ini mubtada. Pasti akan salah. Karena namanya mubtada harus apa? Marfu. Terus ketentuan terakhir ketiga, karena mubtada itu punya 3 ketentuan. Al-'ari anil awamilil lafdiyah. Kosong dari penyakit yang terlafadzkan. Tidak ada penyakitnya. Tidak ada fi'il ma'lum. Tidak ada fi'il majhul. Terus nanti tidak ada kana. Tidak ada inna. Tidak. Itu kan semua penyakit. Tidak ada dhonna. Tidak ada la. Itu semua penyakit yang masuk pada mubtada. Yang mana kalau ada fi'il ma'lum. Tidak dibilang mubtada. Walaupun isim marfu. Tapi dibilang fa'il. Kalau ada fi'il majhul. Disebut naib fa'il. Kalau ada kana, disebut isim kana. Kalau ada inna, malah disebut isim inna. Khobar inna, kan begitu. Kalau ada dhonna, malah disebut maf'ulun bih. Kalau ada lana filil jins, malah disebut isim lah. Antum paham kan? Jadi, ini ketentuan ketiga. Ini pendek sekali. Tapi kalau antum pahami, antum bisa pastikan ini mubtada. Isim, marfu, kosong dari penyakit. Dimanapun itu letaknya. Yang penting dia isim, marfu, kosong dari penyakit. Dipahami ini? Itu sudah disebut apa? Mubtada. Wal khobaru, sementara khobar pasangannya. Yang tidak bisa ada khobar kalau tidak ada mubtada. Iya? Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Apa itu khobar? Huwal ismul marfu'u al-musnadu ilaihi. Dia adalah isim
yang marfu yang disandarkan kepada mubtada. Paham kan? Isim marfu yang disandarkan kepada mubtada. Khobar, kabarnya. Berita dari mubtada. Paham ini? Berita dari mubtada. Ketika Anda bilang Zaidun qaim. Zaid berdiri. Apa beritanya Zaid? Berdiri. Berarti Zaid namanya apa? Kabarnya. Khobarnya. Bahasa Arabnya khobar. Bahasa kita kabar. Paham maksudnya? Paham Deden? Seperti Anda bilang begini. Deden marid. Kenapa Deden? Apa beritanya? Sakit. Berarti marid apanya? Khobar namanya. Dipahami nih. Yang disandarkan kepada mubtada. Sakit disandarkan kepada siapa tadi? Deden. Beda mudhof nilai. Kalau mudhof nilai, mudhof disandarkan kepada mudhofun nilai. Ini penyandarannya terbalik. Kalau mudhof nilai kan sebelumnya disandarkan kepada setelahnya. Antum bilang kitabu Zaidin. Kitabnya Zaid. Kalau ini penyandarannya terbalik. Khobar malah disandarkan kepada mubtada. Paham ini? Jelas? Jelas ini? Itu khobar. Nahwu qaulika, beliau akan contohkan contoh yang mudah sekali. Contoh yang mendasar, contoh ucapan kamu, yaitu mubtada khobar. Zaidun qaimun, mana mubtada? Zaidun, mana khobar? Mudah sekali. Wazaidani qaimani, mana mubtada? Mana khobar? Wazaiduna qaimuna, mana mubtada? Mana khobar? Ini yang dikenal semuanya dengan khobar mufrad. Nanti penulis kan akan kasih tahu kita khobar itu terbagi. Ada khobar mufrad, ada khobar goir mufrad. Sebagaimana yang kita tahu sebelumnya. Tapi nanti insya Allah di pembahasan rinci khobar berikutnya. Ini baru mubtada. Kata beliau akul, saya katakan. Itu Wahid Al-Muhiddin. Muhiddin beliau berkata, Abdul Hamid Al-Muhiddin. Akul, saya berkata, al-mubtada'u, mubtada itu ibaratun adalah ibarat ungkapan amma jtama'a dari apa yang terkumpul fihi padanya salah satu umurin 3 perkara. Namanya mubtada adalah sesuatu yang terkumpul padanya 3 perkara. Apa itu? Al-awwalu, yang pertama namanya mubtada itu ayyakunasman. Dia itu berupa isim. Fakharaja an dzalikal fi'lu wal harfu. Keluar dari ketentuan ini fi'il dan huruf. Kan dia harus isim. Itu ketentuan pertama, isim. Kita sudah jelaskan tadi di matan. Wasani yang kedua, ayakuna marfu'an. Dia hendaknya marfu. Dirofa. Fakharaja bidzalikal mansubu. Keluar dengan ketentuan itu yang mansub. Wal majruru. Dan yang dijar. Biharfi jarrin asli. Dengan huruf jar yang asli. Karena huruf jar ini nanti ada 2. Ada huruf jar asli, ada huruf jar tambahan. Nanti ini antum diberikan lagi faedah. Ya. Selama ini kita tahu hanya ada huruf jar. Huruf jar nanti ada 2. Ada huruf jar asli, maksudnya memang dia ada karena dibutuhkan. Ada huruf jar zaid. Huruf jar hanya tambahan. Dia ada karena untuk memperindah lafaz. Bukan karena dia sebagai huruf jar asli. Dipahamkan? Intinya keluar dengan ketentuan dia marfu, berarti keluar yang mansub dan yang majrur. Itu ketentuan kedua. Wasali ketentuan ketiga. Ayyakuna ariyan anil awamilil lafdiyati. Harus kosong dari penyakit yang terlafadzkan. Harus kosong dari penyakit. Itulah mubtada. Yang terlafadzkan. Apa artinya ucapan ini?
Beliau katakan, wa ma'na hada, makna ini, ayyakuna kholian, itu hendaknya dia kholian, kosong. Ini sinonimnya arian. Arian itu telanjang, kosong. Kholian sama juga, kosong. Ya, minal awamilil lafdiyati, dari penyakit-penyakit yang terlafadzkan. Seperti apa misalnya? Kata beliau, minal fi'li, mitlul fi'li, seperti fi'il. Namanya mubtada kosong dari fi'il. Karena kalau ada fi'il pasti sebelumnya apa? Pasti yang kita sudah pelajari. Fa'il atau naib fa'il. Wa mitlu kana wa akhwatiha. Dan seperti kana dan saudari-saudarinya. Kalau ada kana ada penyakit. Penyakit yang masuk pada mubtada khobar. Iya. Fa innal ismal waqi'a ba'dal fi'li yakunu fa'ilan au naib anil fa'il alama sabaqo. Karena al-isma isim al-waqi'a yang terletak. Karena isim yang terletak. Ba'dal fi'ili, setelah fi'il. Yakunu fa'ilan. Dia menjadi fa'il. Iya kan? Au naib anil fa'il. Atau sebagai naib fa'il. Alama sabako. Di atas apa yang telah lewat. Penjelasannya. Di atas apa yang telah lewat. Penjelasannya. Wal ismul waqi'u ba'da kana. Dan isim yang terletak setelah kana. Au ihda akhwatiha. Atau salah satu dari saudari-saudarinya. Yusamma isma kana. Kan dinamakan isim kana. La yusamma mubtada. Tidak dinamakan apa? Mubtada. Paham ini? Paham ini? Makanya syaratnya namanya mubtada harus kosong dari penyakit. Kosong dari seperti fi'in. Kosong dari seperti kana. Intinya penyakit apapun itu. Tidak harus fi'il dan kana. Kan masih banyak lagi penyakit yang lain. Jelas ini mubtada? Masya Allah. Wa mithalul mustawfi. Hadihil umurus salah satu. Wa mithalu dan contoh. Al mustawfi yang terpenuhi. Hadihil umur as-salata, perkara-perkara yang tiga ini. Perkara-perkara yang tiga ini. Muhammadun min qaulika, kata Muhammadun dari ucapan kamu. Muhammadun hadirun. Perhatikan dulu Muhammad, jangan perhatikan dulu hadirun. Karena kita sekarang di pembahasan mubtada dulu. Muhammadun. Apakah terpenuhi tiga ketentuan? Pertanyaan pertama, apakah dia isim? Isim. Apakah dia marfu? Marfu. Apakah kosong dari penyakit? Berarti dia siapa? Paham maksudnya? Ini kita makin dalam. Masya Allah. Jelas kan? Makin rinci. Fa'inna husmun. Satu, lihat. Marfu'un. Dua. Walam yataqaddamhu amilun lafdiyun. Sesungguhnya dia isim. Marfu. Walam. Dan tidak. Yataqaddamhu. Mengawali dia. Amilun lafdi. Amil yang terlafatkan. Tidak ada di awalnya amil yang terlafatkan. Jelas ini mubtada dasarnya. Wal khobar, sementara khobar. Huwal ismul marfu'ul ladhi yusnadu ilal mubtada. Wa yuhmalu alaihi. Fayatimmu bihi ma'hul kalamu. Khobar adalah al-ism, dia isim. Al-marfu, yang di marfu, di rofa. Alladhi yang yusnadu. Yang disandarkan. Yusnadu, fi'il majhul. Terjemahnya di. Yang disandarkan. Ya. Ilal mubtada, kepada mubtada. Wa yuhmalu, dan dibawa. Alaihi, kepadanya. Dibawa atasnya. Artinya dibawa, disandarkan kepada mubtada. Fayatimmu, maka yatimmu sempurna.
maka sempurna bihi dengan sebabnya. Bihi dengan sebabnya, karena bi itu bisa bermakna sebab dalam bahasa Arab. Sempurna dengan sebabnya. Dengan sebabnya ma'ahu bersamanya al-kalam kalimat. Al-kalam artinya kalimat. Sempurna bersama khobar itu kalimat. Karena mubtada akan sempurna kalau ada apanya? Mubtada akan sempurna kalau ada apanya? Khobarnya. Harus itu. Ya. Wa mitaluhu dan contohnya hadirun. Fokusnya ke hadir. Hadirun min qaulika dari ucapan kamu. Muhammadun hadirun. Mana khobar? Mana khobar? Apakah isim? Marfu. Disandarkan kepada mubtada. Sandarkan. Dibawa ke mubtada. Maksudnya siapa itu yang hadir? Paham maksudnya? Siapa itu yang hadir? Muhammad. Dipahami ini rinciannya? Masya Allah. Ini semakin jelas. Wa hukmu kullin minal mubtada'i wal khobari. Ini digarisbawahi karena ini penting. Wa hukmu kullin minal mubtada'i wal khobari. Ar-raf'u. Hukum setiap dari mubtada dan khobar. Karena ini yang kita butuhkan dalam baca kitab. Wa hukmu dan hukum kullin setiap minal mubtada'i wal khobari. Dari mubtada dan khobar. Ar-raf'u adalah rofa. Hukum setiap dari mubtada dan khobar adalah rofa. Paham kan? Kama ro'aita. Sebagaimana yang antum lihat. Tadi contohnya Muhammadun hadirun. Sebagaimana antum lihat. Wahada raf'u dan rofa ini. Imma ayyakuna biddommatin dhahiratin. Kadang dengan dhamma yang nampak. Iya kan? Kan namanya rofa itu bisa dengan dhamma apa? Nampak. Nahu contohnya. Allahu Rabbuna. Lihat. Allahu dhamma nampak. Rabbuna dhamma nampak. Wa Muhammadun nabiyuna. Muhammadun dhamma nampak. Nabiyuna dhamma nampak. Wa imma dan terkadang. Ayyakuna marfu'an. Terkadang dia berada, dia di rofa bidhammatin muqaddaratin dengan dhamma yang disembunyikan li ta'adzur, alasannya karena ta'adzur. Tahu ta'adzur ya? Berudur. Kapan kira-kira kalau berudur ini? Kalau akhirnya siapa? Alif, itu ingat. Nah contoh Musa Mustafa minallahi. Musa itu mubtada. Mustafa itu khobar. Paham ini? Tapi apa alamat rofanya itu Musa? Coba katakan. Dhamma muqaddaro. Penghalangnya ta'adzur. Mustafa itu khobar. Tapi alamat rofanya apa? Dhamma muqaddaro. Kan begitu? Penghalangnya ta'adzur. Jelas berarti? Mantap. Berikutnya. Wanah dan contoh lain. Laila fudlan nisa. Laila mubtada. Fudla khobar. Paham ini? Tapi Laila apa alamat rofanya? Dhammah muqaddaro. Mana amin duriya? Ta'adzur. Fudla khobar. Apa alamat rofanya? Dhammah muqaddaro. Mana amin duriya? Ta'adzur. Sama. Wa imma ayyakuna bi dhammatin muqaddaratin. Dan terkadang dengan dhamma muqaddarah. Dhamma yang dihilangkan juga, disembunyikan. Mana amin duriha as-siqal. Yang menghalangi dari nampaknya karena dia siqal. Siapa kira-kira kalau siqal? Iya, siqal ya. Nah contoh, al-qadi wal ati. Lihat itu al-qadi. Marfu. Hukum rofa'nya, hukum alamat rofa'nya dhammah muqaddaro. Penghalangnya siqal. Wa imma ayyakuna marfu'an biharfin min hurufil lati tanubu anid dhammah. Masya Allah. Dan terkadang dia dirofa dengan alamat huruf dari huruf-huruf yang menggantikan dhammah. Minal huruf dari huruf-huruf allati yang tanubu menggantikan
anid dhamma, dari dhamma. Jadi berarti tidak selamanya itu mubtada dhamma. Bisa juga i'rabnya dengan tanda apa? Huruf yang menggantikan apa? Dhamma. Nah contoh. Al-mujtahidani faizani. Mana mubtada? Al-mujtahidani. Mana khobar? Faizani. Apa alamat rofa'nya? Alif. Karena dia jamak mudzakkar. Oh alhamdulillah. Kan dia isim mutsanna. Saya kira antum tidak sadar. Baik. Mantap. Nah intinya beliau ingin katakan. Dhamma bisa nampak bisa sembunyi. Dan tidak harus dhamma. Bisa juga huruf. Di sini beliau contohkan alif. Bisa juga waw. Tergantung isim apa. Maka kata beliau rahimahullah berikutnya lagi. Wala buddha. La buddha, tidak boleh tidak. Berarti harus. Bil mubtada'i wal khobari. Pada mubtada dan khobar. Min dari ayyatato bako. Harus saling sesuai. Tahu saling sesuai? Mufrad. Mutanna, jama. Paham maksudnya? Mu'annas, mudakar. Cuma bedanya dengan na'at. Kalau na'at harus sama juga ma'rifah dan ma'rifah nakiro dengan nakiro. Kalau ini enggak, beda. Ma'rifah, nakiro. Tapi harus sama. Laki-laki Zaidun berarti ko'imun. Kalau saya ganti Zaid dengan Maryam, Maryamu ko'imatun. Harus sama, perempuan. Terus harus sama mufrad. Zaidun ko'imun. Mutanna. Az-Zaidani ko'imani. Jama'. Az-Zaiduna ko'imuna. Tidak boleh beda. Itu harus pada mubtada dan khobar. Dipahami nih? Itu kata beliau. Lihat. Fi min ayyatatabaqo harus sama. Fi dari sisi al-ifrad. Mufrad. Nah contoh. Muhammadun qa'imun. Muhammadun mufrad. Qa'imun mufrad. Watatniyah harus sama dari sisi muthannanya. Nah contoh. Al-Muhammadani qa'imani. Sama musanna antara mubtada dan khobar. Wal jama' harus sama dari sisi jamaknya. Nah contoh al-Muhammaduna qa'imuna. Jamak. Wafit tadkir. Demikian pula harus sama dari sisi mudzakarnya. Seperti apa? Kahadil amthilati. Seperti contoh-contoh ini. Coba antum lihat tadi. Muhammadun mudzakar. Muhammadani mudzakar. Muhammaduna mudzakar. Khobarnya juga mudzakar. Qa'imun, qa'imatani, qa'imuna. Paham kan? Terus kata beliau. Wafit ta'niti. Harus sama juga dari sisi mu'annasnya. Perempuannya. Paham kan? Makanya nanti khobar itu antum harus sama, cari yang sama. Cocok gak ini deh untuk khobarnya itu? Harus cari yang sama. Dari sisi mu'annasnya contoh. Nah hindun qa'imatun. Hindun perempuan qa'imatun mu'annas. Wal hindani qa'imatani mu'annas. Wal hindatu qa'imatun mu'annas. Jelas ini ya? Ini pembahasan yang mendasar. Kemudian berikutnya lagi lebih jauh. Beliau berkata beliau berkata wal mubtada ukisman. Dan mubtada itu terbagi dua. Seperti biasa. Mubtada itu terbagi dua. Iya. Dohirun wa mudmarun. Ada mubtada dohir, ada mubtada domir. Antum sudah kenal apa itu dohir di fi'il fa'il. Ya. Dan apa itu domir di fi'il fa'il. Fadzohiru maka dohir. Ma taqaddama dzikruhu. Apa yang telah lewat penyebutannya. Sudah lewat contohnya kan dohir. Ya yang dicontohkan oleh penulis banyak sekali. Di antaranya di matan Zaidun qa'imun. Az-Zaidani qa'imani. Az-Zaiduna qa'imuna. Itu mubtada dohir namanya. Wal mudmar. Sementara yang domir. Itna asyara. Ada 12. Berarti sama dengan fa'il. Cuman bedanya fa'il domir mutasil. Kalau mubtada domir apa? Munfasil. Di sini dia. Dipahami nih?
Dan antum akan dikasih tahu siapa itu domir munfasil yang menjadi mubtada. Karena juga ada domir munfasil menjadi maf'ulun bih. Nah, kalau di sini ini yang antum akan disebutkan ini, kalau antum dapat ini mubtada. Paham ini? Dapat domir ini maka hukumnya apa? Mubtada. Apa itu? Antum hafal ini nanti. Ana wa nahnu. Nah, ini beda dengan kita Indo ya. Kalau kita Indo, huwa humahum, hiya humahunna. Kan begitu? Kalau orang Arab, ulama bahasa Arab mulai dari yang paling ma'rifah. Mutakalim dulu, baru mukhotob, baru goib. Ya. Ana nahnu, anta antima antum, antuma antum antunna. Huwa hiya huma hum hunna. Paham ini? Ini semua domir 12. Nahu kolika, contoh ucapan kamu. Anako imun. Mana mubtada? Anak berupa apa? Domir. Wa nahnu ko imuna. Mana mubtada? Nahnu berupa apa? Domir wa ma asbah dalik. Dan apa yang mirip dengan itu. Pokoknya sama dengan tadi. Antum dapat huwa humahum. Kalau dalam bahasa kita ya. Huwa humahum. Hiya humahunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Kalau di Arab. Ana nahnu. Mulai dari mutakalim. Anta anti antuma antum antunna. Huwa huma. Huwa hiya huma hunna. Hum hunna. Paham ini? Pokoknya dapat itu langsung mubtada. Setelahnya adalah apanya? Setelahnya adalah apanya? Khobarnya. Kata beliau wa ma asbah dalik. Dan mirip dengan itu. Mudah insya Allah. Karena kita sudah banyak dalam praktek. Kata beliau saya katakan. Yang qasimul mubtada'u ila kismain. Mubtada terbagi menjadi 2. Al-awwalu ad-dhahiru. Yang pertama ada namanya mubtada dhahir. Wasani yang kedua wal mudmaru. Al-mudmaru ada namanya mubtada dhamir. Wa qad sabaqa fi babil fa'ili. Dan telah lewat sabaqo. Telah lewat fi babil fa'ili pada bab fa'il. Ta'rifu kullin, pengertian setiap minat dhahiri wal mudmari, dari dhahir dan dhamir. Sudah lewat apa itu dhahir, apa itu dhamir di pembahasan fi'il fa'il. Famithalul mubtada'i ad-dhahiri, maka contoh mubtada dhahir. Muhammadun Rasulullahi. Mana mubtada? Muhammadun. Dhahir atau dhamir? Dhahir. Wa Aisyatu ummul mu'minina. Mana mubtada? Aisyatu berupa apa? Dhahir. Itu sangat mudah kalau dhahir. Dhamir juga mudah karena terbatas. Hanya 12. Hanya 12. Kata beliau wal mubtada'ul mudmaru itna asyara lafdon. Dan mubtada berupa dhamir ada 12 lafaz. Artinya ini kata para ulama tuhfaz wala yuqas alaiha ghairuha. Antum tinggal hafal. Tidak boleh dikiaskan yang lainnya. Tidak boleh antum samakan yang lain. Hafal ini 12. Kalau antum dapat, langsung mubtada. Tanpa ada keraguan, tanpa ada rasa takut. Karena ini sudah dipastikan. Nanti di Mutamimah akan lebih jelaskan lagi. Ada ucapan nanti dari Al-Hattab. Kalau antum dapat ini di awal kalimat, langsung bilang mubtada. Jangan pernah ragu. Di buku ketiga akan lebih dipastikan itu. Paham ya? Iya. Baik, lihat. Al-awwalu, ini yang panjang ini penjelasan maknanya dan contoh masing-masing. Dan ana sudah contohkan di buku catatan kaki juga, alhamdulillah. Al-awwalu yang pertama ana. Ya, ana. Apa artinya ana? Ini lil mutakallimi wahdah. Ini lil mutakallimil wahidi. Untuk orang berbicara kalau dia lagi sendiri. Paham ini? Saya terjemahannya. Nah contoh, ana Abdullah. Mana mubtadanya? Ana. Wasani yang kedua nahnu. Yang kedua nahnu. Apa itu nahnu? Ini lil mutakallimil muta'addidi. Ini untuk pembicara yang banyak. Pembicara yang banyak. Kami. Atau al-wahidi. Al-mu'addimi nafsahu. Atau satu orang yang mengagungkan dirinya. Dia bilang kami padahal seorang. Tapi untuk mengagungkan dirinya. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala sering di Quran mengucapkan dengan kata kami tentang dirinya. Itu untuk apa? Pengagungan. Itu untuk pengagungan. Contoh
Nahnu qaimuna, mana mubtada? Nahnu. Wasalitu yang ketiga anta. Anta lil mukhatabil mufradil mudzakkari. Ini untuk yang diajak bicara satu orang laki-laki. Satu orang laki-laki. Anta fahimun, mana mubtada? Anta. Ar-rabi'u, konsentrasi yang keempat, anti. Kalau anti apa? Lil mukhatabatil mufradatil muannatsati. Ini untuk satu orang perempuan yang diajak bicara. Nahwu contoh anti muti'atun. Mana dia? Mana yang berupa dhamir? Anti. Al-khamis yang kelima antuma. Kalau ini apa? Lil mukhatabain mudzakkaraini kana au muannatsaini, umum. Untuk dua yang diajak bicara, apakah dia mudzakkar laki-laki au muannatsain atau perempuan. Jadi antuma ini bisa laki-laki bisa perempuan. Paham kan? Bisa laki-laki bisa perempuan. Nah contoh antuma qaimani, antuma mubtada. Wa antuma qaimatani, ini untuk perempuan. Yang pertama tadi untuk laki-laki. Wasadis yang keenam antum. Kalau antum apa? Li jam'id dzukuril mukhatabin, untuk banyak laki-laki yang diajak bicara. Ini untuk banyak laki-laki yang diajak bicara. Nah, antum qaimuna, antum qaimuna. Wasabi'u yang ketujuh antunna. Pakai nun yang ditasdid. Antunna. Ini li jam'il inathil mukhatabati. Ini untuk banyak perempuan yang diajak bicara. Untuk banyak perempuan yang diajak bicara. Nah contoh antunna qaimatun. Banyak. Asamin yang ke-8 huwa. Yang ke-8 huwa. Ini lil mufradil ghaibil mudzakkari. Satu orang yang gaib laki-laki, orang ketiga. Satu orang gaib laki-laki, orang ketiga. Nah contoh huwa hadirun. Atasi yang ke-9 hiya. Kalau hiya lil mufradatil ghaibatil muannatsati. Ini untuk satu orang perempuan yang gaibah, yang tidak ada di hadapan kita, orang ketiga juga. Contoh hiya musafiratun. Awal ashiru yang ke-10 huma. Ini untuk siapa? Lil musannal ghaibi mutlaqo. Ini untuk dua yang dibicarakan secara mutlak. Maksudnya mutlak di sini yaitu bisa laki-laki, bisa perempuan. Itu huma. Mutlak. Penggunaannya maksudnya yang mutlak. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Mudzakkarun kana au muannatsa. Apakah dia mudzakkar atau apa? Muannas. Nah contoh huma qaimani. Ini laki-laki. Wa, dan contoh kedua huma qaimatani. Ini untuk siapa ini? Perempuan. Paham ini? Sisa dua lagi. Wal hadi asyara yang ke-11 hum ini li jam'id dzukuril ghaibin. Banyak laki-laki yang gaib. Orang ketiga laki-laki banyak. Hum. Nah contoh hum qaimuna, banyak laki-laki. Wasani asyara yang ke-12 yang terakhir hunna. Kalau hunna li jam'il inasil ghaibat, untuk banyak perempuan yang gaib. Nah contoh hunna qaimatun, banyak perempuan yang gaib. 3, orang ketiga. Kata beliau wa idza kana al mubtada'u dhamiron, pernyataan terakhir, jika mubtada itu berupa dhamir fa innahu la yakunu illa barizan munfasilan. Perhatikan ini ucapan penting sekali. Jika mubtada itu berupa dhamir fa innahu, maka sesungguhnya dia la yakun, tidak akan ada. Tidak akan ada kecuali barizan, nampak, munfasilan, terpisah. Hati-hati. Artinya kalau antum dapat bersambung atau tidak nampak, jangan bilang mubtada. Ini harus ini. Kalau dhamir berupa mubtada harus munfasil, terpisah.
Jangan pernah bilang mubtada kalau domirnya bersambung. Paham ini? Dia mubtada berupa domir harus terpisah. Kama ro'aita. Sebagaimana kamu lihat. Lihat 12 contoh tadi itu. Nah 12 contoh. Semuanya itu domirnya nampak dan berpisah. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu di situ. Ini sudah selesai pembahasan mubtada. Setelah itu di pertemuan besok insya Allah kita akan bahas khobar dan kita akan keluar darinya. Karena khobar itu mudah. Tinggal dibahas. Dia terbagi ke mufrad dan goir mufrad. Insya Allah besok itu kita sudah masuk di bab kana. Dan saudari-saudarinya insya Allah. Iya karena sisa sedikit pembahasan mubtada khobar. Sisa sedikit insya Allah. Ada pertanyaan?